Selamat datang para keluarga yang berbahagia. Silakan menyimak obrol asik bertema berteman dan bermasyarakat bersama voice talent Kak Sani dan Mama. Ibu, tadi siapa, Bu? Itu teman ibu, nak. Teman ibu banyak banget ya. Ya, alhamdulillah. Ada perlu apa teman ibu itu? Beliau minta saran dan bantuan karena usahanya lagi bangkrut. Terus apa jawaban ibu? Ya, ibu membantu sekuat tenaga, baik bantuan pendanaan, pikiran, dan tenaga. Kok ibu mau bantu-bantu orang lain? Apa nggak capek dan rugi, Bu? Rugi pikiran, tenaga, dan uang. Astagfirullah, wahai anakku yang solihah. Setiap orang mempunyai jalan hidup seperti roda yang berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Maka sudah seharusnya yang sedang di atas berkenan membantu yang di bawah. Bisa jadi suatu saat nanti kita sedang di posisi bawah. Kamu mau hidup sendiri dan tidak ada orang yang membantu kesusahanmu? Enggak mau, Ibu. Ibu belajar dari mana sih, Bu? Kok bisa pintar dan bijaksana banget? Jadi pengen tahu aku, Bu. Ibu belajar dari Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, kapan belajarnya, Bu? Kan Nabi Muhammad sudah wafat. Ibu belajarnya pada murid-murid beliau, yaitu para ulama dan ustadz, serta membaca buku-buku yang sahih tentang Nabi Muhammad SAW. Karena itu cara untuk tetap tersambung dengan Nabi Muhammad, sang penunjuk jalan ke surga. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Berarti kita bisa meniru kehebatan Nabi Muhammad. Iya, tentu saja anakku yang cerdas. Ibu yang cantik, cerita ini kisah Nabi Muhammad agar aku suka mencari teman dan memperbanyak teman yang baik. Siap. Ceritanya ibu ambil ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Islam ini berkembang dengan perjuangan yang luar biasa. Pada awal dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah, hanya sedikit yang masuk Islam, sebagian besarnya menolak. Bahkan ada yang memusuhi Islam, sehingga Nabi Muhammad dan para sahabat muslimnya harus mencari tempat hijrah. Hijrah itu apa, Bu? Hijrah itu berpindah tempat ke daerah yang lebih baik. Dari berbagai pilihan negeri hijrah, ada yang mendukung dan ada yang menolak Nabi. Negara manakah yang menolak? Negara Taif. Negeri Taif, betul sekali. Betul sekali, Taif menolak membantu Nabi, sehingga hampir saja Taif rata dengan tanah kalau Nabi tidak segera kasih maaf. Itulah bahaya bila tidak mau menolong seorang nabi yang membutuhkan bantuan. Berbeda lagi dengan negeri Madinah yang berkenan menolong dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat, sehingga negeri Madinah menjadi sangat berkah. Bahkan saking berkahnya dijaga para malaikat hingga akhir zaman, sehingga manusia paling jahat dan sangat kuat yang bernama Dajjal tidak bisa masuk ke negeri Madinah. Nah, itulah kemuliaan yang diterima oleh negeri Madinah. Wow, amazing, Masya Allah. Negeri Madinah menjadi negara yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Ibu, bagaimana prosesnya segera ke Madinah bisa menjadi negara yang hebat dan kuat hingga akhir zaman? Ketika sesampainya Nabi Muhammad dan para sahabat ke Madinah, tidak serta-merta langsung bisa hidup tenang di Madinah karena masih banyak masalah yang terjadi di Madinah. Apa saja masalahnya, Ibu? Masalahnya banyak dan besar. Berikut berbagai penyebabnya. Kericikan kaum Yahudi yang selalu menyulut api permusuhan antara suku Khazraj dan suku Aus. Sistem pemerintahan masih pecah belah karena masih tergantung pada masing-masing suku. Perdagangan dikuasai oleh kaum Yahudi yang licik dan tidak kalau rumit, yaitu para sahabat yang hijrah ke Madinah rata-rata dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa karena hartanya dirampas oleh kaum kafir Quraisy Makkah. Banyak banget masalahnya ya, Bu. Terus apakah Nabi dan para sahabat balik pulang ke Mekah atau mencari tempat lain lagi?
yang negerinya tidak ada masalahnya. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak putus asa dari rahmat Allah, dan masalah bukan untuk dijauhi tapi untuk dihadapi, karena solusi pasti ada. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan-kemudahan. Langkah pertama Rasulullah apa, Bu? Pertama, beliau membangun masjid yang berfungsi untuk sholat, tempat belajar untuk orang muslim, dan menyatukan kabilah-kabilah yang sudah masuk Islam maupun yang masih jahiliyah, serta menjadi pusat pemerintahan dalam pengembangan Islam di Madinah, serta menjadi tempat tinggal kaum muhajirin yang tidak punya rumah. Rasulullah membuat masjid kayak base camp atau tempat kumpul yang bisa digunakan untuk membahas masalah secara bersama-sama. Apa nama masjidnya, Bu? Masjid Nabawi. Langkah kedua yang dilakukan Rasulullah adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor di serambi Masjid Nabawi, yang fungsinya agar bisa saling menolong kebutuhan sehari-hari dan saling menjamin keamanan dan menguatkan ukhuwah Islamiyah. Contohnya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Masya Allah, keren sekali solusinya. Berarti bisa saling menolong belajar Islam juga ya, Bu? Maksudnya orang muhajirin yang sudah lebih banyak belajar dengan Rasulullah bisa mengajarkan ilmunya ke orang ansor, sedangkan orang ansor memberi tempat tinggal dan beberapa kebutuhan harian. Masya Allah, indah sekali. Masya Allah, kamu hebat sekali bisa membaca maksud dari Nabi Muhammad. Semoga Allah memberikan kepadamu ilmu yang banyak dan berkah. Ibu bisa aja kalau puji-puji. Lanjut, Ibu, solusi berikutnya. Kok tahu ada solusi selanjutnya? Tahu dong, Bu, kan masih ada masalah yang belum selesai, yaitu kelicikan kaum Yahudi. Barakallah, Masya Allah, analisis kamu bagus banget. Solusi Rasulullah yang ketiga adalah menyatukan suku Aus dan Khazraj dalam panji Islam, dan yang keempat mendeklarasikan piagam perdamaian Madinah yang fungsinya untuk menyatukan suku Aus, suku Khazraj dan kaum Yahudi dalam satu negara Madinah. Dan pemimpin negaranya tentu saja Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah, Nabi Muhammad hebat banget ya. Piagam perdamaian Madinah adalah piagam perdamaian pertama di dunia. Piagam yang berisi aturan konstitusi bernegara dan yang lengkap. Bahkan undang-undang di suatu negara pada awalnya meniru piagam Madinah, tapi sayangnya tidak ditiru semua. Amazing, Masya Allah. Agama kita ini hebat dan solusi dari berbagai masalah ya, Bu. Alhamdulillah aku beragama Islam. Ibu, Bu, berarti masalah di Madinah sudah selesai ya, Bu? Belum ternyata, karena muncul orang-orang munafik yang berpura-pura masuk Islam. Salah satunya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang Yahudi yang merasa dirinya lah yang lebih pantas menjadi pemimpin Madinah. Terus solusinya bagaimana, Ibu? Ibu perlu waktu khusus untuk menjelaskan cara-cara Rasulullah menangani orang munafik. Pembahasannya banyak karena mereka sulit. Dikenali dan sulit ditangani seperti serigala berbulu domba. Kapan Ibu? Aku penasaran banget nih. Sabar ya, lain waktu insya Allah. Yang penting kita usahakan selalu mencari kawan bukan lawan. Perbanyak kawan bukan lawan, perbanyak teman. Tapi kalau ada lawan atau musuh menghadang, jangan takut. Kalau jumlah musuh terlalu banyak, Bu? Ya gampang, segera lari, selamatkan diri. Kring, kring. Halo? Halo? Waalaikumsalam. Ada apa, Bu Joko?
Ada telepon dari temen ya, Bu? Kita lanjutkan besok lagi ya, insya Allah. Ibu masih ada telepon dengan rekan kerja ibu. Terima kasih, Bu. Iya nakku, sama-sama. Semoga kamu jadi pemimpin yang bijaksana seperti Nabi Muhammad. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga sekeluarga kompak menuju surga.